Kemarin malam ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu saya di chat tentang Yudas Iskariot. Dia itu sebenarnya berjasa atau berdosa? Dan semakin saya pikirkan, pertanyaan itu bukan cuma tentang Yudas, tapi tentang bagaimana kita memahami Tuhan. Karena terkadang masalah terbesar dalam iman bukan karena kita jauh dari Tuhan, tapi justru karena kita dekat, tapi salah memahami. Kisah Yudas Iskariot adalah contohnya. Dia bukan orang luar, dia bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Dia hidup bersama Yesus Kristus setiap hari. Dia melihat mujizat, dia mendengar pengajaran secara langsung. Tapi tetap saja, dia jatuh. Kenapa? Bukan cuma soal uang. Karena kalau kita pikir 30 keping perak itu terlalu kecil. Dalam budaya Yahudi waktu itu, 30 keping perak adalah harga seorang budak menurut hukum Taurat. Yudas menukar Yesus dengan nilai yang bahkan tidak dianggap tinggi oleh masyarakat zaman itu. Ya, jadi jika dipikir 30 keping perak itu terlalu kecil untuk jadi alasan utama mengkhianati seseorang yang sudah dia ikuti begitu lama. Masalahnya kini beralih ke arah hati yang keliru. Mungkin di dalam hatinya Yudas punya ekspektasi sendiri tentang siapa Yesus seharusnya. Dia mungkin berharap Yesus jadi raja politik, pembebas Israel, seseorang yang menggulingkan kekuasaan Roma. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi Yudas mulai kecewa. Bahkan dia nampak tidak berniat menghancurkan Yesus. Buktinya dia kembali melemparkan 30 keping perak itu ketika dia tahu Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Dia lebih nampak seperti orang yang hanya ingin memaksa Yesus bertindak. Seolah berkata, kalau engkau benar Mesias, buktikan sekarang. Tapi disitulah letak kesalahannya. Dia tidak mengikuti siapa Yesus sebenarnya. Dia mengikuti Yesus versi yang dia inginkan. Dan itu berbahaya. Karena hari ini pun bisa sama. Kita melayani, kita dekat dengan hal rohani, kita tahu banyak tentang Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal hatinya? Atau jangan-jangan kita juga sedang membentuk Tuhan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saya beri contoh, adakah yang berdoa seolah Tuhan harus membalaskan dendamnya? Lupa bahwa Tuhan juga pengasih yang memberi pengampunan, dan pengampunan itu bisa juga diberi ke orang yang membuat kita sakit hati.